Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, teman-teman. Di kesempatan kali ini, saya ingin membagikan beberapa tips bagaimana cara melakukan lapping atau meratakan batu asa alam menggunakan batu gerinda ya, teman-teman. Jadi, ini adalah salah satu contoh ya, teman-teman. Batu alam Bogor yang sudah saya selesai lapping. Di sini ini adalah batu Bogor Grit 6000 ya, teman-teman. Kebetulan salah satu sisinya ini sudah saya ratakan dan ini sudah rata betul. Dan ini yang saya gunakan sebagai bagian yang saya gunakan untuk mengasah. Contoh yang lain mungkin ini yang Grit 8000 sama batu asa Bogor juga. Cuma untuk kali ini saya akan melakukan lappingnya itu di batu yang ukurannya jumbo ya, teman-teman. Jadi ini dia batunya. Ini batu asa Bogor juga, grade-nya 3000-an. Ini ukurannya panjangnya itu 25 cm, lebarnya 10 cm dan tebalnya 7 cm, teman-teman. Jadi ini batunya ukurannya jumbo. Nah, dibandingkan dengan batu yang satunya lagi nih. Saya teman-teman lihat ya. Ukurannya seperti apa. Dan ini batunya sangat berat, teman-teman. Ini beratnya hampir 5 kilo. 4 kilo setengah lebih ini beratnya. Hampir 5 kilo pokoknya. Jadi kalau sebelumnya saya biasa melakukan lapping itu pakai amplas ya. Jadi batunya digosok-gosok ya. Saya simpan dulu, teman-teman. Berat. Biasanya batunya itu digosok di atas amplas ya, teman-teman. Karena ini batunya jumbo yang saya akan lapping saat ini, jadi kayaknya tidak mungkin saya melakukan hal seperti itu. Jadi nanti yang akan saya lakukan adalah saya akan menggunakan batu gerinda untuk meratakan salah satu bagian yang ingin saya ratakan. Jadi batu gerinda taruh di atas ini dan kita ratakan gitu. Kita asah-asah ke situ. Nanti kita tunjukkan deh biar nggak bingung lagi caranya. Kita langsung aja ke bagian apa aja yang kita perlukan ya. Nah, jadi yang akan kita asah ini adalah batu jumbo ya yang akan kita asah. Nah, media yang akan kita gunakan untuk bukan asah ya. Kita akan ratakan. Kok asah sih? Nah, media untuk meratakannya itu kita akan menggunakan batu gerinda. Nah, itu yang saya tunjukkan di atas ya. Itu batu gerinda. Nanti terus kita butuh air juga nanti untuk membilas si batunya. Terus kita butuh juga spon ini nanti untuk ngelap juga. Terus ini ada batu penguin nanti untuk meratakan bagian pinggiran dari batu ini supaya tidak tajam ya. Nanti kita akan gerus supaya ininya tidak tajam dan itu perlu kita lakukan biar si batu ini tidak mudah gompal, tidak mudah rusak ya, teman-teman. Oke, kita mulai saja. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan sebelum kita meratakan batu asah ini, kita perlu kasih semacam panduan ya, teman-teman, atau marking. Supaya kita tahu nanti apakah batu ini udah rata atau belum. Kalau diraba aja nanti akan kelihatan ya, teman-teman. Memang kalau diraba sekilas ini kelihatan ini, atau terasa ya ini bahwa batu ini tidak rata. Jadi ada yang melengkung dan sebagainya, itu terasa. Tapi akan lebih akurat kalau kita kasih marking. Kita butuh sebuah spidol ya, spidol permanen. Terus kita bikin garis seperti ini, garis diagonal. Ini harus pakai spidol permanen, teman-teman, biar nanti tidak luntur pas saat kita ratakan dengan batu gerinda. Nah, markingnya seperti ini.
Kita bikin garis melintang, terus kita kasih garis seperti ini, kayak jaring laba-laba ya. Kurang lebih seperti ini garis panduannya. Terus ya udah, sekarang tinggal kita ratakan. Di sini saya menggunakan batu gerinda merek Kinik. Kenapa saya pakai batu gerinda merek Kinik ini? Karena ini juga bisa dipakai untuk menggerus bilah juga ya teman-teman. Jadi spesifiknya ini adalah batu gerinda Kinik dengan kode GC ya teman-teman. Kode GC itu lupa saya istilahnya apa, nanti saya tuliskan ya di keterangannya. Dan ini gridnya itu 120 yang saya gunakan. Diameternya kurang lebih 8 inci atau 20 cm lebih. Jadi ini cukup pas untuk meratakan batu jumbo saya ini ya. Batu jumbo saya ini kan ukurannya lebarnya 10 cm, jadi masih cukup lah ya. Kita langsung coba ratakan saja ya. Kita kasih air dulu. Kita mulai aja ya proses meratakannya itu. Caranya gampang. Jadi ini tinggal digerus seperti ini. Nah, seperti teman-teman lihat ya, ini ada bagian markingnya atau penandanya itu yang udah kehapus. Itu artinya bagian yang udah kehapus itu udah kegerus sama batu, jadi udah semakin rata ya teman-teman. Berarti yang bagian yang ada garisnya ini lebih rendah daripada yang udah kegerus. Nanti kalau udah kegerus semuanya ini, nanti markingnya ini akan hilang. Kita lanjut. Proses ini untuk lapping kayak gini ini bisa makan waktu lumayan juga ya teman-teman. Jadi harus telaten ya, karena untuk meratakan batu alam ini susah-susah gampang ya. Kebetulan batu yang saya demokan kali ini relatif lebih lunak, jadi mudah-mudahan tidak terlampau lama prosesnya. Tuh lihat lumpur yang keluar dari prosesnya ini. Kita buang dulu. Sudah semakin banyak ya bidang yang kegerus, makin rata berarti nih batunya. Tinggal sebagian kecil aja yang belum kegerus. Berapa lama prosesnya gerus ini tergantung dari seberapa keras batunya, terus seberapa kuat juga media yang kita pakai untuk ngegerus ya, terus seberapa tidak ratanya batunya ini. Jadi untuk kasus yang sekarang ini kayaknya batunya lumayan nggak rata ini bagian ujungnya. Nah ini tinggal bagian yang ujungnya aja yang belum kegerus ya. Berarti bagian ujung ini memang lebih rendah daripada semua bagian yang ada di sini itu. Makanya dia belum kegerus. Ini akan saya lanjutkan sampai selesai, nanti kita lanjut lagi ke proses berikutnya.
Ini dia teman-teman, setelah kurang lebih 20 menitan saya melakukan lapping, akhirnya semua marking di sini tuh udah hilang ya teman-teman, kecuali ini satu titik ini ya, masih ada nih sedikit nih, titik ini masih ada. Terus tadi juga off dari kamera, tadi saya lupa mencet rekam ya. Bagian pinggir-pinggirnya nih yang tajam tadi udah saya haluskan juga. Jadi karena kita meratakan bagian atasnya kan, nanti akan membentuk sudut yang tajam. Nah, sudut yang tajam itu harus kita cembungkan biar batu kita lebih awet. Biar nanti kalau kena sesuatu itu tidak mudah gompal gitu ujungnya itu. Dan ini berlaku untuk semua ujung ya, semua sudut ya, kayak gini. Semuanya harus dirapikan, termasuk pojok-pojok sininya juga jangan dibikin tajam. Nah, caranya kurang lebih seperti ini. Saya contohkan di bagian sini yang belum ya. Kita bisa pakai batu gerinda juga. Jadi kita gosrek kayak gini di bagian sudutnya. Terus nanti kan pasti nggak begitu rata ya. Nah, kita pakai ini nih, batu penguin. Nah, karena ini akan lebih mudah ngaturnya daripada pakai batu gerinda ya. Kan batu gerinda lebar dan lebih berat. Nah, kalau pakai batu asah yang penguin ini mudah kita bikin untuk meratakan sudutnya ini. Bukan meratakan sih, tapi membikin cembung ya sudutnya. Nah, ini pojoknya juga saya bikin supaya tidak tajam. Nah, setelah itu kita tinggal lap, terus kita periksa pakai tangan atau dilihat juga ya bisa ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, bagian atasnya ini udah selesai, semua saya lapping, pojok-pojoknya udah selesai saya rapihin. Kira-kira beginilah hasil yang kita inginkan. Karena proses lapping ini cukup berat dan memakan waktu, juga memakan banyak tenaga, biasanya saya cuma melakukan lapping di satu sisi saja. Di sisi lainnya tidak dilakukan, karena ngasahnya nanti di satu sisi aja di sini ya, tidak akan ngasah di sini terus ganti ke sini gitu, enggak, cukup di satu sisi aja ngasahnya. Tapi tetap bagian pojok-pojok sininya di semua sudut-sudutnya itu teman-teman harus rapikan biar batu teman-teman lebih awet. Jadi kalau kebentur sedikit itu tidak mudah gompal. Juga pas saat ngasah ya, kalau batunya itu runcing di bagian sudut-sudutnya ini, pada saat kita kelepasan gitu, itu bisa bikin mata pisau kita gompal ya, kena sudutnya ini. Nah, kalau ini sudutnya itu dibikin cembung, dibikin tidak tajam, kita akan menghindari kejadian seperti itu. Jadi itu tips dari saya, bagaimana cara lapping batu asah Bogor yang ukurannya jumbo ya. Saya masih capek nih. Tips terakhir, kalau mau melakukan lapping kayak gini, jangan lupa untuk sarapan dulu ya teman-teman, atau makan dulu biar ada tenaga untuk proses lappingnya. Yang terakhir, terima kasih buat Mas Suhardi Black ya. Jadi saya tahu tips ini dari videonya beliau. Jadi nanti akan saya kasih link juga ke videonya Mas Suhardi Black bagaimana cara lapping menggunakan batu gerinda ini. Tidak perlu spesifik pakai merek kinik ya teman-teman. Pakai merek apapun juga harusnya bisa, selama cukup keras ya batunya dan cukup rata. Gitu. Jadi syaratnya itu cukup keras batunya dan cukup rata. Jadi oke, mungkin segitu saja untuk sesi kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai video ini berakhir. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.